Assalamualaikum, balik lagi sama gua Darah Den Biru. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum follow Instagram gue bisa langsung di search aja di Instagram @darah den biru. Dan di situ ada beberapa kumpulan foto-foto denim gua dan follow juga jangan lupa @denimcare. Bakal ada sesuatu di sana. Dan sebelumnya gue minta maaf banget gue telat ngupload karena beberapa kondisi kesibukan dan sinyal juga ya, karena belakangan hari ini hujan. Kali ini gue bakal bikin konten bersih-bersih, yaitu dengan celana second yang baru gue pick up. Ini denim Jepang yang udah pasti kalian tahu mereknya apa. Dan gue kayaknya nebak ini udah di sok atau udah dicuci sebelum dikasih ke gue. Cuman dia katanya yang punya udah nyimpen lama gitu celananya. Dan gue nggak tahu efektifnya berapa, tapi bagi gue fadingnya kurang kontras sih. Di bagian whiskernya oke lah, di bagian levet bisa gue tampilin nanti. Tapi sebelumnya gue pengen sedikit ngebahas dulu ya, review sedikit lah. Di sini gue tanya sebelumnya kan ke yang jual dan katanya dia udah pernah di sok sekali dan di machine wash 2 kali apa gitu atau 3 kali. Tapi yang jelas dia bilang 2 kali di machine wash dan sekali soak. Dan di sini gue sedikit nggak kaget sih ngelihat hasil celananya pas datang. Ya udahlah, emang udah di machine wash dan udah di sea wash. Beberapa bagian udah ada yang sobek. Karena di awal gue bilang kalau di sea wash itu berkemungkinan denim kalian tepok, gampang hancur dan ya bisa kalian lihat sendiri kayak gini lah tuh. Kalau sedikit bagi gue nggak masalah, cuman ini untuk konten juga. Dan kenapa gue selalu nganjurin hand wash, karena machine wash seluruh bagian kalian terkena gilingan mesin lah istilahnya, entah itu sikat atau alat apa di dalamnya. Tapi yang pasti kalian nggak bisa milih bagian mana yang ingin kalian sikat, walaupun kondisi denim kalian di seluruh bagiannya rata misalkan gitu ya, misalkan kotor banget, tapi ada teknik tertentu atau cara yang ngebedain titik satu dengan titik yang lainnya. Jadi dengan hand wash kita bisa ngatur dan ngendalin itu semua gitu. Jadi berkemungkinan sobek, bagian-bagiannya rapuh gitu, serat kainnya rusak, itu berkemungkinannya kecil. Dan gue berani ngadu sama-sama denim kontras gua yang mungkin tahun pemakaiannya lebih muda, umurnya lebih muda. Lepas berapa lama pemakaiannya, entah itu 2 tahun atau 4 tahun kayak seperti ini nih. Ini konsumen gua, gua tanya umur celananya udah 2 tahun tapi lihat sobeknya lebih banyak. Sama-sama sets misalkan ya, sage gua adu sama sage gua yang offensive, lihat sobeknya udah sampai kayak tembus gitu. Ini habis gua hand wash treatment ke gua. Oh iya, mungkin teman-teman kalau misalkan masih bingung atau khawatir, ragulah dengan nyuci sendiri di rumah, apalagi yang nggak terbiasa dengan hand wash, bisa langsung bawa ke gua aja. Nanti bakal gue cuciin celananya. Tuh udah sobek gini. Dan gue berani adu sama denim gue, entah tahunnya gue lebih tua atau sama-sama 2 tahun atau 4 tahun, denim gue jamin dengan treatment yang hand wash dan tanpa di sea wash itu serat kain maupun kualitas benangnya masih oke gitu. Dan langsung aja ke inti video. Gue pengen sok terserah bahasa penyebutan lo apa, yang penting tulisannya SOAK dan bisa kalian search di Google Translate. Itu artinya merendam. Jadi jangan bingung lagi, soak itu apa bang, rain soak itu apa, rain itu hujan, soak itu kerendam atau merendam, jadi terendam air hujan gitu. Karena gue suka aneh aja sama pertanyaan yang basic, bisa dicari sendiri tapi mesti ditanyain. Tapi nggak apa-apa, sebisa dan seada waktu gue bakal jawab. Banyak juga pertanyaan yang muncul, bang, air yang digunain air panas, anget kuku, dingin, apa yang kayak gimana bang yang bagus? Terlebih kan ada insoak, istilah yang sering digunain kalau misalkan denim kalian Ansan Forest yang
harus direndam dulu sebelum pemakaian. Itu gunanya untuk memperkecil atau meminimalisir kemungkinan denim kalian berubah bentuk krisis atau lipetannya, dan meminimalisir geser gitu loh, walaupun krisisnya sama tapi tempat atau posisinya itu bakal berubah apa enggak gitu. Jadi harus di-insok dulu, karena Unsaforest ketika kena air dia bakal nyusut. Tapi banyak atau enggaknya, besar kecil enggaknya kemungkinan nyusut itu tergantung suhu airnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian ini denimnya kegedean, ya harus air anget. Tapi berhati-hati banget sama leather pads-nya. Itu bisa berkemungkinan gosong, mengkerut, atau ya rusak lah, ngelupas segala macem. Banyak problemnya. Banyak juga pertanyaan, bang, kalau misalkan gue ngambil Unsaforest, gue ngambil yang true size atau gue nge-upsize dulu? Takutnya nanti kalau gue ngambil true size itu pas di insok atau direndam dia bakal sempit dan gak kepake sama gua. Tapi menurut gua dan sepengetahuan gua, beberapa brand, bahkan kebanyakan brand-brand denim sekarang, entah itu lokal atau luar, dia udah mikirin itu semua soal menyusut atau enggaknya denim lo, terlebih yang Unsaforest. Jadi dia udah kira-kira lah istilahnya, udah perkirain nyusutnya berapa, dan lo tetap aja ngambil yang true size. Misalnya kayak gue pakai 29, gue tetap beli yang 29. Misalkan ada perbedaan ketika gue di store, gue jajal kok kegedean, terus tapi jangan khawatir, ketika gue insok itu bakal ngepas jadi size aslinya 29 atau true size nya. Jadi nggak usah bingung, ambil aja yang true size. Atau kalian bisa langsung konsul ke brand yang pingin kalian beli, jangan ke gua karena gua bukan yang jualan. Gitu aja sih. Gua punya racikan sendiri untuk refresher. Awalnya dari kebutuhan gua yang pengen lebih lama jangka waktu nyucinya, jadi gue bikin alternatif kayak yang seperti yang udah yang ada. Tapi makin kesini banyak yang minta, dan gue bakal jual bebas ke pasaran gitu. Isinya apa nggak perlu tahu, dan ini bukan buat cepetin fading atau gue bercanda ya, asli itu fading. Dasar dari gue fungsinya cuma untuk mencegah rasa gatal, rasa bau, aroma bau yang gak enak gitu. Ketika disemprotin ini meminimalisir ya, bukan menghilangkan 100% atau mencegah 100%. Makanya harus rutin selama seminggu sekali lah, dalam sebulan ini disemprotin gitu. Jadi sebulan itu 4 kali penyemprotan. Pertama tuangin antiseptiknya, tentu pasti kebanyakan di pasaran itu mereknya Dettol. Gue biasanya setutup botol, tapi nggak gue penuhin, tapi nggak setengah juga, tergantung airnya. Ini karena airnya banyak, jadi gue kayak nyimbangin lah, nyesuaiin sama banyaknya air. Udah pertama ya lu aduk dulu sampai rata. Udah dirasa rata, kalau misalkan insok lo boleh pakai air hangat. Tapi sekali lagi nggak semuanya bisa berhasil di leather pads-nya. Kadang leather pads-nya itu bakal rusak. Tapi kalau kalian khawatir dan ragu nge-insoak sendiri, mendingan lu bawa ke gua, nanti gue insoakin. Dan gue masih ada promo untuk pengiriman dari gue free-in kalau yang di luar Jabodetabek ya. Untuk seluruh Indonesia nanti gue kasih promo deh, gampang. Ini cara dasar ya, metode dasar, karena sebenarnya gue punya metode gue agak ribet. Nanti di komen lagi, lo ngapain sih pakai denim, intinya ribet. Karena bagi gue denim celananya nggak biasa, dari bahannya pun nggak bahan sembarangan, dan ketika udah jadi di pasaran kita pakai bahan mentah, itu udah merupakan sesuatu yang unik bagi gue. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa nyucinya ribet ya atau unik, ya balik lagi ke denim itu sendiri yang menurut gue fashion yang spesial gitu, karena bisa berevolusi warna. Jadi langsung aja dimasukin sambil ngobrol-ngobrol ya, langsung aja direndam kayak gini. Ada yang gue sering lihat ditambahin beban buat biar dia nggak naik, karena kalau naik tuh pasti nggak semua bagiannya rata kerendam, bisa di tiban barbel sih. Tapi kalau gue
Soalnya gue nggak lama-lama, ada yang bilang sejam atau 30 menit. Gue asalkan udah ngeresep aja, gue angkat gitu. Ya paling 15 menit sampai 20 menit lah. Ini sambil ngobrol-ngobrol ya. Kayak ya lah, lu nyuci denim ribet banget, tinggal masukin ke mesin. Ya udah terserah, itu denim lo. Karena gue punya prinsip, bagimu denimmu, bagiku denimku. Gitu. Gue punya treatment sendiri dan kalian bisa. Gue berani diadu sih hasil fading gue, dan terbukti aja saat gue kontes. Beberapa orang mungkin ketar-ketir atau emang basically nggak suka sama gue secara pribadi gitu, secara personal, dan akhirnya dia ngelaporin gue ke panitia lomba, ke siapa ya, nama Dev sama Brian ya kalau nggak salah, admin atau panitianya kontes Indigo Invitational. Cuma nggak apa-apa, gue nggak masalahin itu, karena bagi gue sebenarnya kontes nggak ngejar menang. Gue santai aja sih, mau gue kalah mau enggak, itu sebagai pengalaman gue aja. Dan yang terpenting kontes gue ngebreak celana. Dan kalau ada yang nanya fading dikejar apa ditunggu, gue dikejar. Berarti gue nggak setuju sama anggapan fading itu bonus. Ya kalau mau fading di bulan keempat, keenam, atau 10 tahun gak fading, bahkan gak fading sampai lo mati juga, itu pilihan. Karena itu pilihan, lo pakai denim juga pilihan. Jadi terutama lagi yang ikut kontes pasti nggak mungkin kalau nggak ngejar fading itu. Karena ini celana unik, gak kayak kita beli di mall-mall yang udah pre-wash, udah jadi garis-garisnya gitu kan, tapi itu tidak alami gitu. Simple sih kalau menurut gua, simple tapi ada aturannya. Jadi itu yang mungkin dianggap orang ribet. Bagimu denimmu, bagiku denimku. Dan mau fading dari di bulan keempat, fading di bulan 10, kalau lu nggak make, lu mau fading di bulan 4 ya nggak bakal bisa. Kalau pengen fading cepet ya dipakai gitu. Itu semua pilihan lo, tergantung bagaimana lo nge-treatment. Pertama nge-treatment, terus efektivitas lo make juga itu termasuk di dalamnya. Kita tunggu aja ya, paling 15 menit. Dan sekarang denimnya udah kering setelah kemarin disok atau direndam. Gue ngeringinnya nggak pakai cara-cara khusus gitu ya, kayak yang beberapa kita tahu digulung pakai handuk gitu kan. Gue nggak ngelakuin itu, gue langsung aja ngegantung pakai hanger di atas gini. Gue biarin sisa-sisa air yang ada dia netes dan mengering dengan sendirinya. Bagi gue sama aja sih, sama-sama sehari gue ketimbang nggak make denim. Jadi daripada gue ngelipat atau ngegulung denim gue pakai handuk, biarin gue gantung aja langsung kayak gini. Mungkin sekian aja kali ya tutorial ngerendam atau ngesok denim. Ini juga bisa diterapin dalam insok denim Anson Forest sebelum pemakaian di awal lu ngebreak denim. Jadi gitu aja sih. Jika kalian suka sama video ini, di like, dan yang terpenting di subscribe dan sebarin konten ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Dan gua harap kalian bisa mencobanya sendiri di rumah gitu ya. Sampai ketemu di next video dan konten berikutnya. Thank you.